Kita hidup di dunia yang penuh suara. Semua orang ingin bicara, tapi tidak semua mau berpikir. Dan di tengah keramaian itu, ada satu jenis pertanyaan yang lebih berbahaya daripada argumen. Pertanyaan yang memaksa seseorang menata pikirannya sendiri. Orang bodoh tidak kalah oleh logika. Mereka kalah oleh kesadaran. Dan kesadaran itu muncul ketika sebuah pertanyaan masuk seperti cahaya ke ruangan gelap. Dalam psikologi komunikasi ini disebut reflective thinking. Momen ketika otak berhenti melawan dan mulai mengerti. Hari ini zona logika membawamu melihat 6 jenis pertanyaan yang bisa menghentikan orang paling keras kepala sekalipun. Tanpa berteriak, tanpa debat panjang, tanpa ego. 1. Pertanyaan yang menyingkap kontradiksi diri. Orang yang paling keras bicara, sering paling rapuh logikanya. Karena perkataan mereka dibangun dari asumsi, bukan kesadaran. Satu pertanyaan sederhana bisa meruntuhkan itu. Jadi yang kamu percaya sebenarnya yang mana? Pertanyaan ini seperti menarik tirai. Semua kontradiksi yang mereka sembunyikan tiba-tiba terlihat jelas. Contoh, aku selalu benar. Yang salah itu orang lain. Jawabanmu cukup, lalu kamu yakin bukan bagian dari orang lain itu? Dan saat itu terjadi, kamu tidak butuh membuktikan apa-apa. Mereka akan berhenti bicara karena logika menyeret mereka ke sudut ruangan. 2. Pertanyaan yang memindahkan mereka dari emosi ke logika. Emosi itu keras, tapi nalar lebih sabar. Saat seseorang bicara dari amarah, bukan dari pikiran. Jangan lawan emosinya, alihkan. Cukup tanya, apa alasan logis di balik pendapatmu? Pertanyaan ini seperti mematikan api dengan oksigen. Karena untuk menjawabnya, mereka harus berhenti marah. Dalam debat panas, gunakan ini, kamu marah karena tidak setuju, atau karena belum paham maksudku? Mendadak, suara mereka turun dan volume hilang. Karena pertanyaan itu menuntut pemikiran, bukan teriakan. 3. Pertanyaan yang menyorot ketidaktahuan tanpa menghina. Tak perlu sarkasme. Tak perlu mengejek. Satu pertanyaan bisa membuat mereka sadar seberapa kosong argumennya. Dari mana kamu dapat datanya? Ini bukan serangan. Ini permintaan bukti. Dan justru karena itu, pertanyaan ini memalukan dengan cara yang elegan. Contoh, kamu tahu itu dari mana? Jika mereka tidak punya jawaban, keheningan sudah menjawab untuk mereka. 4. Pertanyaan yang memaksa mereka melihat akibat jangka panjang. Orang bodoh selalu berpikir pendek, hari ini saja, emosi sekarang saja. Jadi beri mereka perspektif yang lebih luas. Kalau semua orang berpikir seperti itu, dunia akan jadi bagaimana? Saat seseorang berkata, kejujuran itu percuma. Kamu jawab, kalau semua orang percaya itu, kamu masih bisa percaya siapa? Mereka mendadak terseret ke masa depan, ke tempat di mana logika bekerja, dan emosi tidak punya kuasa. 5. Pertanyaan yang menggoyahkan ego di balik kata-kata. Seringkali masalah bukan pada isi argumennya, tapi pada egonya. Jadi jangan serang argumennya, serang motifnya. Tanyakan, kamu ingin mencari kebenaran, atau ingin terlihat menang? Tidak ada jawaban yang membuat mereka tampak baik. Pertanyaan ini menampar ego tanpa menyentuh badan. Dalam debat gunakan, kamu ingin paham atau hanya ingin membuktikan aku salah? Dan lihat bagaimana mereka kehilangan semangat bertengkar. 6. Pertanyaan yang menghadirkan jeda berpikir. Ini adalah pertanyaan yang membuat dunia di sekitar mereka berhenti. Apa kamu yakin sudah mendengar semuanya? Pertanyaan ini memaksa mereka menekan tombol pause di otaknya. Saat seseorang memotongmu berkali-kali ucapkan, sebelum kita lanjut, bagian mana yang kamu dengar tadi? Diam, malu, mereka tersadar bahwa mereka bereaksi, bukan memahami. Dan disitulah logika menguasai panggung. Kekuatan pertanyaan bukan terletak pada jawaban, tapi pada kesadaran yang muncul setelahnya. Pertanyaan adalah cermin. Dan cermin tidak berbohong. Di era di mana semua orang ingin berbicara, orang yang menguasai seni bertanya
adalah orang yang paling tenang dan paling berbahaya. Jika kamu percaya bahwa logika tidak perlu suara keras untuk menang, tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini. Karena di zona logika, kita tidak hanya bicara, kita belajar berpikir.